Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andika Riko Pratama dengan NIM 25091387017. Hari ini saya ingin membuat ringkasan yang menjelaskan tentang perbandingan protokol HTTP, MQTT, dan QoAP. Dalam sistem jaringan modern, perangkat yang terhubung ke internet tidak lagi hanya berupa. Saat ini semakin banyak perangkat lain seperti sensor, kamera, aktuator, hingga berbagai perangkat pintar yang juga terhubung ke jaringan. Agar perangkat-perangkat tersebut saling bertukar informasi, diperlukan suatu aturan komunikasi yang disebut protokol jaringan. Protokol ini mengatur bagaimana data dikirim, bagaimana data diterima, serta bagaimana perangkat memahami informasi yang dikirim melalui jaringan. Seiring dengan perkembangan teknologi jaringan dan Internet of Things, berbagai protokol komunikasi dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan sistem yang berbeda. Kita mulai dari latar belakang. Salah satu faktor yang mendorong protokol komunikasi adalah munculnya konsep Internet of Things atau IoT. Dalam sistem IoT, berbagai perangkat kecil seperti sensor suhu, sensor kelembapan, sensor cahaya, serta perangkat kontrol digunakan untuk mengumpulkan dan mengirim data secara terus-menerus melalui jaringan. Data tersebut kemudian dikirim ke server atau ke sistem pengolahan data untuk dianalisis. Hasil analisis ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan, misalnya monitoring lingkungan, pengendalian perangkat otomatis, atau pengambilan keputusan dalam sistem industri. Namun, perangkat IoT biasanya memiliki keterbatasan dalam hal memori, daya listrik, dan kemampuan pemrosesan data. Oleh karena itu, tidak semua protokol komunikasi cocok digunakan dalam sistem ini. Untuk memahami bagaimana protokol komunikasi bekerja dalam berbagai kondisi jaringan, kita mulai dengan membahas protokol yang paling umum digunakan di internet, yaitu HTTP. Apa itu HTTP? HTTP atau Hyper of Text Transfer Protocol merupakan salah satu protokol komunikasi yang paling dikenal dalam dunia internet. Protokol ini menjadi dasar komunikasi antar klien dan server pada berbagai aplikasi web. Klien dalam hal ini dapat berupa browser atau aplikasi yang mengirim data, sedangkan server merupakan sistem yang menyediakan data atau layanan yang diminta. Sebagai contoh, seorang membuka sebuah halaman website menggunakan browser. Browser akan mengirim permintaan kepada server menggunakan protokol HTTP. Server kemudian memproses permintaan tersebut dan mengirim kembali halaman web yang diminta oleh pengguna. Oleh karena itu, perannya sangat penting dalam komunikasi internet. HTTP menjadi standar utama dalam berbagai aplikasi web dan layanan berbasis internet. Selanjutnya yaitu cara kerja HTTP. HTTP menggunakan model request and response. Artinya, komunikasi dimulai dari klien yang mengirim permintaan kepada server. Permintaan itu disebut request. Setelah menerima permintaan, server akan memproses sesuai dengan jenis permintaan yang diberikan. Server kemudian mengirim hasil pemrosesan tersebut kepada klien dalam bentuk respon. Sebagai contoh, ketika pengguna membuka sebuah web, browser akan mengirim permintaan HTTP kepada server tempat halaman tersebut disimpan. Server kemudian mengirim data halaman web dalam bentuk HTML sehingga dapat ditampilkan oleh browser. Dalam proses pengiriman data ini, HTTP biasanya berjalan di atas protokol TCP yang memastikan bahwa data dikirim secara lengkap dan diterima dalam urutan yang benar. Selanjutnya yaitu karakteristik HTTP. Dengan cara kerja yang sederhana, HTTP juga memiliki berbagai karakteristik yang penting. Salah satu karakteristik utama HTTP adalah sifatnya yang stateless. Artinya server tidak menyimpan informasi mengenai permintaan sebelumnya dari klien.
Setiap permintaan diproses secara terpisah. HTTP juga menyediakan berbagai metode komunikasi seperti GET, POST, PATH, dan DELETE yang digunakan untuk mengambil, mengirim, memperbarui, atau menghapus data pada server. Walaupun HTTP sangat fleksibel dan banyak digunakan dalam aplikasi web, protokol ini memiliki keterbatasan ketika digunakan dalam sistem Internet of Things. Struktur pesan HTTP sangat relatif lebih besar dan memerlukan proses koneksi TCP yang cukup kompleks. Karena alasan tersebut, para pengembang kemudian mengembangkan protokol yang lebih ringan untuk komunikasi antar perangkat IoT. Salah satunya adalah MQTT. Apa itu MQTT? MQTT atau Message Queuing Telemetry Transport merupakan protokol komunikasi yang dirancang khusus untuk sistem dengan keterbatasan jaringan maupun perangkat. Berbeda dengan HTTP yang menggunakan model request response, MQTT menggunakan model komunikasi publish subscribe. Model komunikasi ini memungkinkan perangkat untuk bertukar data secara lebih fleksibel melalui sebuah server perantara yang disebut broker. Dengan pendekatan ini, komunikasi antar perangkat dapat dilakukan secara efisien tanpa memerlukan koneksi langsung antar perangkat pengirim dan penerima. Cara kerja MQTT yaitu ada 3. Ya, yang komponen pertama adalah publisher, yaitu perangkat yang mengirimkan data. Kedua adalah komponen subscriber, yaitu perangkat yang menerima data. Komponen ketiga yaitu broker, yaitu server yang mengatur distribusi pesan antar publisher dan subscriber. Publisher akan mengirim pesan kepada broker dengan menyertakan sebuah topik tertentu. Topik ini berfungsi sebagai kategori pesan. Perangkat lain yang melakukan subscribe pada topik tersebut akan menerima pesan yang dikirim oleh publisher melalui broker. Dengan mekanisme ini, sistem dapat mengirim informasi kepada banyak perangkat sekaligus tanpa memerlukan komunikasi langsung antar setiap perangkat. Selanjutnya yaitu keunggulan MQTT. MQTT memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya sangat cocok digunakan dalam sistem Internet of Things. Pertama, ukuran pesannya yang dikirim relatif kecil sehingga pengguna bandwidth menjadi lebih efisien. Kedua yaitu MQTT menyediakan beberapa perangkat quality of service yang memungkinkan pengaturan tingkat keandalan pengiriman pesan. Selain itu, MQTT dirancang agar tetap dapat bekerja baik dalam kondisi jaringan yang tidak stabil. Protokol ini dapat mempertahankan koneksi dengan broker dan mengirim pesan ulang apabila terjadi gangguan komunikasi. Karena keunggulan tersebut, MQTT banyak digunakan dalam sistem seperti smart home, monitoring sensor, dan otomasi industri. Selanjutnya yaitu CoAP. CoAP memiliki pendekatan yang sedikit berbeda dibandingkan MQTT. Protokol ini tetap menggunakan model komunikasi request response mirip dengan HTTP, tetapi dengan format pesan yang jauh lebih ringan. Dengan desain yang sederhana ini, CoAP memungkinkan berkomunikasi secara efisien tanpa membutuhkan penggunaan bandwidth yang besar. Karakteristik CoAP. Salah satu perbedaan utama antar CoAP dan HTTP adalah protokol transport yang digunakan. CoAP bekerja di atas UDP, sedangkan HTTP menggunakan TCP. Penggunaan UDP membuat komunikasi yang lebih ringan dan lebih cepat karena tidak membutuhkan proses pembentukan koneksi yang kompleks. Selain itu, CoAP juga mendukung komunikasi multicast, yaitu kemampuan untuk mengirim pesan kepada beberapa perangkat sekaligus dalam satu transmisi. Karena karakteristik tersebut, CoAP sering digunakan dalam jaringan sensor serta berbagai aplikasi Internet of Things yang membutuhkan komunikasi ringan. Next, perbedaan utama. Jika dibandingkan secara keseluruhan, ketiga protokol ini memiliki pendekatan komunikasi yang berbeda. HTTP lebih banyak digunakan dalam komunikasi antara aplikasi web dan server karena memiliki struktur pesan yang lengkap dan dukungan yang sangat luas. MQTT lebih berfokus pada komunikasi antar perangkat dengan model publish subscribe yang memungkinkan pertukaran data secara efisien dan real time. Sedangkan QAP digunakan sebagai protokol ringan yang tetap mempertahankan konsep komunikasi mirip HTTP, tetapi dengan penggunaan sumber daya yang lebih kecil. Kesimpulannya yaitu HTTP, MQTT, dan CoAP merupakan protokol komunikasi yang digunakan untuk pertukaran data dalam sistem jaringan modern. HTTP menjadi protokol utama dalam komunikasi web,
MQTT dirancang untuk komunikasi IoT yang efisien dengan model publish subscribe, sedangkan CoAP digunakan untuk perangkat dengan sumber daya terbatas dengan komunikasi berbasis UDP. Dengan memahami karakteristik masing-masing protokol tersebut, pengembang dapat menentukan protokol komunikasi yang lebih atau sesuai untuk berbagai kebutuhan sistem jaringan dan Internet of Things. Cukup sekian presentasi saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.